Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita bacakan kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, yaitu bab Al-Khawfu Minas Syirk. Wa qaulullahi azza wa jal, innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Qala al-Khalilu alaihi salam, wa zanubni wa baniya an na'budal asnam. Wa fil hadis, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Fasu'ila anhu faqal ar-riya. Wa an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'una min dunillahi niddan dakhala an-nar, rawahul Bukhari. Wa li Muslimin an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiyallahu la yusyriku bi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhala an-nar. Bab takut kepada syirik. Firman Allah Azza wa Jalla yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Quran Surah An-Nisa surat keempat ayat 48 dan 116. Al-Khalil Ibrahim alaihissalam berdoa yang artinya, dan jauhkanlah aku dan anak cucuku dari perbuatan menyembah patung-patung. Quran Surah Ibrahim surat 14 ayat 35. Diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku takuti, aku khawatirkan kepada kamu sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Ketika ditanya tentang maksudnya, beliau menjawab, yaitu riya. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mati dalam keadaan menyembah sesembahan selain Allah, maka masuklah ia ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Muslim meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menemui Allah, yaitu mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepadanya sedikit pun, maka pasti masuk surga. Tetapi barang siapa menemuinya, yaitu mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, pasti masuk neraka. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Adapun kandungan bab ini, yang pertama, syirik adalah perbuatan dosa yang harus dikhawatiri terjadinya dan harus dijauhi. Kemudian yang kedua, riya atau pamer termasuk perbuatan syirik. Ketiga, riya termasuk syirik kecil atau asghar. Keempat, syirik kecil ini adalah perbuatan dosa yang paling dikhawatirkan terjangkitnya kepada
pada orang-orang soleh. Kelima, surga dan neraka adalah dekat. Keenam, dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam satu hadis. Ketujuh, barang siapa mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, pasti masuk surga. Tetapi barang siapa mati dalam keadaan berbuat syirik kepadanya, maka pasti ia masuk neraka. Sekalipun dia termasuk orang yang paling banyak ibadahnya. Kedelapan, pelajaran penting yaitu bahwa Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucunya supaya dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Kesembilan, Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia. Ini sebagaimana kata beliau, "Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia." Quran Surah Ibrahim surat 14 ayat 36. Kemudian yang ke-10, bab ini mengandung tafsiran kalimat la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu pembersihan diri dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah. Ke-11, yaitu keutamaan orang yang dirinya bersih dari syirik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adapun penjelasan tentang bab ini yaitu babul khaufu minas syirki, yaitu bab takut kepada syirik. Wa qaulillahi azza wa jal, innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma dunal zalika liman yasha. Dan firman Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 48 dan 116. Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala memberi kabar bahwasanya Dia Ibnu Katsir berkata, Allah Ta'ala memberi kabar bahwasannya Dia tidak akan mengampuni dosa syirik. Maksudnya tidak mengampuni seorang hamba yang menemuinya dalam keadaan musyrik. Tetapi Dia mengampuni segala apa selain syirik itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Maksudnya berupa dosa-dosa, Allah mengampuninya bagi hamba-hambanya yang Dia kehendakinya. Maka jelaslah dengan ayat ini bahwa syirik adalah dosa yang paling besar, karena Allah Ta'ala memberi kabar bahwasanya Dia tidak mengampuni bagi orang yang tidak bertaubat darinya. Sedangkan dosa-dosa lainnya adalah termasuk di bawah kehendaknya. Jika Allah berkehendak, Dia akan mengampuninya bagi orang yang menemuinya dengan membawa dosa itu. Dan jika Dia berkehendak, Dia mengazabnya karena dosa itu. Hal ini mengharuskan seseorang hamba supaya benar-benar khawatir terhadap syirik yang semacam itu. Gambarannya menurut Allah, karena ia merupakan keburukan yang paling buruk dan kezaliman yang paling zalim. Juga merupakan pelecehan terhadap Tuhan semesta alam, mengalihkan haknya yang mutlak miliknya kepada selainnya dan menyetarakannya dengan selainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, namun orang-orang yang kafir mempersekutukan, yaitu dengan menyetarakan sesuatu dengan Tuhan mereka. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat ke-1. Karena orang yang musyrik itu adalah perusak tujuan penciptaan dan perintah,
dan ia menafikannya dari segala sisi. Itu adalah keingkaran yang paling tinggi terhadap Tuhan semesta alam. Sombong dan enggan menaatinya. Sombong untuk tunduk kepadanya dan sombong menjalankan perintah-perintahnya. Padahal alam ini tidak akan baik kecuali dengannya. Jika alam ini kosong darinya, maka rusaklah alam ini dan datanglah kiamat, sebagaimana Nabi SAW sabda, la taqumus sa'atu hatta la yuqalu fil ardi Allahu Allah. Tidak akan datang hari kiamat sehingga tidak dikatakan di bumi ini nama Allah. Hadis riwayat Muslim. Syirik adalah merupakan makhluk dengan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal-hal yang merupakan sifat khusus ilahi, yang berupa kemahakuasaan, merupakan bahaya dan mengaruniakan manfaat, memberi dan menahan pemberian, yang mengharuskan ketergantungan, berdoa, rasa takut, berharap, tawakal, dan macam-macam ibadah lainnya kepada Allah saja. Barang siapa menggantungkan hal tersebut kepada makhluk, maka ia telah menyerupakan makhluk itu dengan Allah dan menjadikan orang yang tidak berkuasa menentukan bahaya, kematian, kehidupan, dan kebangkitan sebagai sosok yang serupa dengan zat yang memiliki segala pujian. Seluruh kerajaan kepadanya semua urusan dikembalikan dan di tangannya semua kebaikan. Kendali segala urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepadanya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Dan tidak ada yang mampu menahan apa yang dia berikan, dan tidak ada yang memberi apa yang dia tahan. Dialah zat yang jika membuka suatu rahmat kepada manusia, tidak ada siapapun yang dapat menahannya, dan apa yang dia tahan, tidak ada siapapun yang dapat melepaskannya selain dia. Dia adalah Tuhan yang perkasa lagi bijaksana. Maka sejelek-jelek penyerupaan adalah menyerupakan orang yang kudrat dirinya lemah, lagi fakir dengan zat yang maha kuasa lagi maha kaya, tidak butuh kepada selain dia. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara kekhususan sifat ketuhanan adalah kesempurnaan yang mutlak dari segala segi, yang tidak ada kekurangan padanya dari segi manapun. Itu mengharuskan satu konsekuensi bahwa ibadah itu hanya kepadanya semata. Pernyataan kemahabesaran, pengagungan, takut, berdoa, berharap kembali, tawakal, taubat, memohon pertolongan dan kecintaan yang amat sangat, serta merendahkan diri yang sangat rendah, semua itu wajib secara akal, syara' dan fitrah hanya untuk Allah saja. Ditolak secara akal, syara' dan fitrah kalau itu diberikan kepada selainnya. Barang siapa melakukan sesuatu dari itu semua kepada selain Allah, maka ia telah menyerupakan orang lain itu dengan zat yang tidak ada keserupaan, tidak ada perumpamaan, dan tidak ada tandingan baginya. Maka perbuatan itu adalah seburuk-buruk penyerupaan dan sebatil-batilnya perbuatan.
Untuk semua ini dan lainnya, Allah SWT telah memberi kabar bahwa Dia tidak akan mengampuninya. Padahal Dia telah menetapkan rahmat atas dirinya. Inilah makna perkataan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini sebagai bantahan terhadap orang-orang Khawarij yang mengkafirkan seseorang yang berbuat dosa, dan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa pelaku-pelaku dosa besar adalah kekal di neraka menurut mereka. Orang-orang itu bukanlah orang-orang mukmin dan juga bukan orang-orang kafir. Kemudian firman Allah SWT, wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Tetapi Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Ayat ini boleh diarahkan kepada orang yang bertaubat. Karena orang yang telah bertaubat dari syirik akan diampuni. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Quran Surat Az-Zumar Surat 39 ayat 53. Di ayat ini Allah menyebutkan dalam bentuk umum dan mutlak, karena yang dimaksudkan adalah orang yang bertaubat. Sedangkan ayat sebelumnya Allah menyebutkan dalam bentuk khusus dan terikat, karena yang dimaksud adalah orang yang tidak bertaubat. Inilah ringkasan perkataan Syekhul Islam. Dalam kitab Qurratu Al-Uyun disebutkan, An-Nawawi rahimahullah berkata, adapun masuknya orang musyrik ke neraka adalah secara umum. Ia memasukinya dan kekal di dalamnya, dan tidak ada perbedaan antara kafir kitabi, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dengan penyembah-penyembah berhala serta orang-orang kafir lainnya. Tidak ada perbedaan menurut ahli hak antara orang kafir karena ingkar dan lainnya. Dan tidak ada perbedaan antara orang yang menyalahi agama Islam dan antara orang yang menisbatkan dirinya dengan Islam. Kemudian ia dihakimi dengan kufur karena ingkarnya dan sebagainya. Adapun masuknya orang yang sudah meninggal ke surga tanpa adanya syirik itu karena ada dalil yang qat'i atau pasti. Akan tetapi jika ia bukan pelaku syirik besar dan mati dalam keadaan seperti itu, maka ia berada di bawah kehendaknya. Jika Allah mengampuninya, maka ia terlebih dahulu masuk surga. Jika tidak, maka ia akan disiksa di neraka lalu dikeluarkan darinya dan dimasukkan ke dalam surga. Aku berkata, ini adalah perkataan ahli sunnah wal jamaah. Di antara mereka tidak ada perbedaan dalam masalah itu. Ayat ini adalah ayat yang besar yang mewajibkan adanya rasa takut terhadap syirik, karena Allah Ta'ala memutuskan ampunan terhadap orang musyrik dan mewajibkan baginya kekal di neraka. Allah mengungkapkannya dalam bentuk mutlak dan tidak mengikatnya. Kemudian Allah berfirman, tetapi Dia mengampuni segala dosa selain syirik itu bagi siapapun yang dikehendakinya. Di sini Allah mengkhususkan dan mengikat terhadap dosa yang bukan syirik, dosa yang keadaannya seperti ini
yang tidak ada harapan keselamatan bersamanya jika pelakunya tidak bertaubat sebelum mati. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun hikmah yang dapat kita ambil dari apa yang sudah kita baca ini adalah, yang pertama, hendaknya seorang muslim itu benar-benar takut terjerumus ke dalam perbuatan syirik. Karena syirik itu adalah satu dosa yang besar dan di antara sebesar-besarnya kezaliman. Maka dari itu kita sebagai seorang mukmin hendaknya berdoa sebagaimana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam agar dijauhkan dirinya dan keluarganya daripada menyembah berhala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni orang-orang yang melakukan syirik, yang mana dia mati dalam keadaan syirik dan belum sempat untuk bertaubat. Jadi barang siapa yang melakukan kesyirikan hingga akhir hayatnya, maka tidak ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa yang tidak berbuat syirik, dia beriman kepada Allah tetapi melakukan dosa-dosa selain dosa syirik, maka masih ada, dan dia belum sempat bertobat, maka masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sejelek-jelek penyerupaan adalah menyerupakan orang yang kodrat dirinya lemah lagi fakir dengan zat yang maha kuasa lagi maha kaya, tidak butuh kepada selainnya. Jadi syirik itu adalah menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yang mana kita serupakan dia dengan Allah dalam hak-haknya yang seharusnya hak tersebut kita tunaikan kepada Allah, ini kita tunaikan kepada selain Allah, yaitu ibadah. Seharusnya ibadah itu hanya kepada Allah, tetapi dia beribadah kepada selain Allah, maka inilah yang disebut dengan perbuatan syirik. Mudah-mudahan Allah SWT memberi taufik kepada kita untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.